garis keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berhenti di satu negeri. Ia menyebar, menembus batas benua, melintasi zaman, dan menetap di berbagai penjuru dunia Islam. Namun di antara semua wilayah itu, ada satu kota yang berdiri sebagai pusat paling kuat, paling terjaga, dan paling terorganisasi dalam hal nasab Rasulullah. Madinah, kota Nabi, kota saksi sejarah, kota yang hingga hari ini menjaga silsilah dengan kehormatan dan ketegasan. Di kota Madinah, keturunan Rasulullah tidak berdiri sebagai klaim individual yang longgar. Mereka terhimpun dalam 7 keluarga besar yang dikenal secara turun-temurun, terdokumentasi dan diawasi secara serius. Tidak ada angka pasti tentang jumlah mereka, namun ada satu fakta yang tak terbantahkan. Klaim sebagai dzurriyyat Nabi di wilayah ini adalah salah satu yang paling kuat, paling ketat, dan paling terjamin keabsahannya di seluruh dunia Islam. Fakta ini disampaikan secara gamblang oleh Ustadz Dr. Ariful Bahri, satu-satunya ulama asal Indonesia yang sejak tahun 2019 mengajar secara resmi di Masjid Nabawi. Beliau menjelaskan bahwa sejak tahun 1403 Hijriah atau sekitar 1983 Masehi, pemerintah kerajaan Arab Saudi telah menetapkan kebijakan tegas. Siapapun yang mengklaim sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW wajib menjalani verifikasi nasab secara resmi, termasuk melalui tes DNA. Bukan untuk menuduh, bukan juga untuk merendahkan, tetapi justru untuk menjaga kehormatan Ahlul Bait. Karena keluarga Nabi tidak boleh meminta-minta, karena keluarga Nabi harus dilindungi martabatnya. Dan karena itu, negara mengambil tanggung jawab penuh. Sebagaimana penjelasan beliau, verifikasi ini adalah bentuk perlindungan agar hak kehormatan dan fasilitas sosial benar-benar diterima oleh mereka yang terbukti sah memiliki hubungan nasab dengan Rasulullah. Di Madinah itu ada 7 keluarga besar, dan di tanah Arab secara khusus, ini saya bercerita di tanah Arab secara khusus, siapapun yang menjadi keturunan Nabi maka mereka mulai dari tahun 1403. Berarti tahun berapa miladi itu kira-kira? 1982 lah kurang lebih, 82 atau 83, atau 1403. Kalau sekarang kan 1447. Mulai dari 1403, siapapun itu di sana ya, siapapun yang mengaku keluarga Nabi maka mereka harus ikut tes DNA. Bukan untuk menuduh, tapi pemerintah ingin memberikan yang terbaik supaya nanti mereka tidak meminta-minta. Karena keluarga Nabi tidak boleh minta sedekah, keluarga Nabi harus dijaga kehormatannya. Maka yang bertanggung jawab atas keluarga Nabi itu siapa? Pemerintah. Kini mari kita berandai-andai, bagaimana seandainya klan Pahlawi membuka diri terhadap verifikasi DNA? Bagaimana jika mereka justru meminta pemerintah mengkoordinasikan proses tersebut secara resmi? Boleh jadi polemik nasab yang selama ini berlarut-larut tidak akan pernah membesar. Bahkan sebaliknya, jika hasilnya membuktikan bahwa nasab mereka benar-benar tersambung secara genetika, posisi mereka akan semakin kokoh, kehormatan mereka semakin kuat, dan kewibawaan mereka di mata umat Islam akan naik ke tingkat yang lebih tinggi.
dengan bukti ilmiah yang kredibel, umat Islam justru akan memiliki dasar yang jauh lebih kuat untuk mendorong negara memberikan penghormatan dan perhatian khusus kepada klan Pahlawi. Hal ini sejalan dengan prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah yang menekankan kewajiban memuliakan Ahlul Bait. Menghormati keturunan Rasulullah bukan sekedar tradisi. Ini adalah bagian dari ajaran Islam itu sendiri, dan salah satu bentuk nyatanya sebagaimana ditetapkan di Arab Saudi adalah perlindungan negara terhadap harkat, martabat, dan kesejahteraan mereka. Namun disinilah muncul pertanyaan besar. Mengapa klan Pahlawi, misalnya melalui organisasi resminya Robitoh Alawiyah, tidak pernah mengajukan permohonan resmi kepada pemerintah Republik Indonesia? Mengapa tidak memperjuangkan perlindungan dan jaminan sosial yang mereka yang secara ekonomi masih berada di bawah garis kelayakan hidup? Jika memang nasab itu sah, mengapa hak-hak yang secara fikih wajib dijaga justru tidak pernah diperjuangkan secara formal di hadapan negara? Sebagian orang berpendapat mungkin ini sengaja dihindari demi alasan politik. Kekhawatiran akan kecemburuan sosial, ketakutan dicap eksklusif di negara republik yang majemuk. Namun, benarkah demikian? Indonesia adalah negara republik, benar, tetapi Indonesia juga adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Kecintaan umat Islam Indonesia kepada Ahlul Bait telah mengakar jauh sebelum polemik ini muncul. Bahkan sebelum kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengguncang ruang publik, hampir tidak pernah terdengar penolakan terhadap klaim Pahlawi sebagai keturunan Nabi. Masyarakat justru mencintai, menghormati, dan rela berkorban. Karena itu, jika suatu hari klaim tersebut benar-benar dibuktikan secara ilmiah melalui ilmu nasab, sejarah, dan tes DNA yang kredibel, akan besar kemungkinan umat Islam justru akan mendukung negara memberikan penghormatan khusus kepada klan Pahlawi. Lalu mengapa langkah itu tidak pernah ditempuh? Salah satu kemungkinan yang kerap dibicarakan adalah ketakutan terhadap proses pembuktian itu sendiri. Di era modern, setiap klaim hak formal akan diiringi audit ketat, dokumen selisih, manuskrip pembanding, rekam jejak sejarah, hingga verifikasi DNA yang tidak bisa ditawar. Dan menariknya, sejarah mencatat bahwa persoalan ini bukan hal baru. Pada tahun 1928, setelah berdirinya Robitoh Alawiyah, pernah diajukan permohonan kepada pemerintah kolonial Belanda agar gelar Sayyid diakui secara resmi bagi klan Pahlawi. Namun langkah ini justru mendapat penolakan keras dari ulama Nusantara. Sebuah dokumen penolakan ditandatangani oleh 25 kiai dan ulama, dipimpin langsung oleh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan disampaikan kepada pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1932. Para ulama menegaskan, gelar Sayyid dan Syarif hanya layak digunakan oleh mereka yang benar-benar terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Sejak saat itu, keraguan terhadap keabsahan nasab klan Pahlawi telah tercatat dalam sejarah, dan hingga hari ini dokumen tersebut terus diangkat kembali dalam perdebatan yang belum pernah benar-benar selesai. Kini pertanyaannya kembali kepada kita semua. Apakah verifikasi ilmiah,
termasuk tes DNA, merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri polemik ini? Ataukah ada cara lain yang lebih bijak, lebih adil, dan lebih menenangkan umat? Tuliskan pendapat sahabat Duta Para Muda di kolom komentar. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.